Sahabat Raja Rojali Channel, jumpa kembali bersama saya, yang mana pada hari ini kita akan jalan-jalan menyaksikan pameran alutsista TNI dalam rangka ulang tahun ke-79 di Silang Monas, Jakarta. Bagaimana suasananya? Yuk kita lihat aja, langsung masuk ke dalam ke acara pameran alutsista TNI ke-79. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Raja Rojali Channel, jumpa kembali bersama saya. Pada hari ini saya akan mengajak Anda semua jalan-jalan untuk melihat suasana hari ulang tahun TNI yang ke-79 yang saat ini sedang mengadakan pameran di Bundaran Monumen Nasional Jakarta. Sahabat Raja Rojali Channel, dalam pameran alutsista hari ulang tahun TNI yang ke-79 ini dipamerkan berbagai alat kecanggihan TNI kita. Berbagai alat-alat TNI ini saat ini sedang dipamerkan di Silang Monas. Baik itu angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat yang sedang dipamerkan di Silang Monas ini. Modul-modulnya itu dibikin di Belanda. Ini asli jangan? Nah, replika. Replikanya gede tuh ya? Iya, sama kayak itu tuh. Wah, kapal selam. Iya. Biasanya KRI itu dia stabilitasnya lebih menafik daripada kapal-kapal yang makanya dia diajak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat ulang tahun ke-79 bagi TNI. Terima kasih Pak. Jaya negeri kita, jaya TNI. Jaya TNI. Nah, Pak, seperti Anda lihat, ini terdapat kapal Raden Edi Marta Dinata, Pak. Nah, kira-kira ini kapal ini digunakan untuk apa, Pak? Jadi kapal Raden Edi Marta Dinata adalah salah satu fregat yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Angkatan Laut ya? Nah, dia tipenya dia digunakan sebagai kalau dia satuannya dia satuan kapal eskorta yang digunakan untuk kawal. Untuk kawal. Ya, jadi pada saat kita membawa personil dalam Ya. latihan, dia adalah sebagai tameng paling depan, Pak. Oh, tameng paling depan ya? Oh. Kita lagi mengawal KRI Ya. Wahidin. Oh, ini ya. Sisi KRI Marta Dinata itu adalah sebagai pengawalnya di depan. Oh, berarti dia di depan pakai juru tombaknya istilahnya, Pak ya? Kenapa dia di depan? Karena dia memiliki persenjataan untuk melindungi unsur-unsur yang tidak memiliki senjata-senjata yang strategis. Ya. Nah, ini kapal Raden Edi Marta Dinata ini apakah buatan kita atau bagaimana, Pak? Nah, jadi RE Marta Dinata ini, Pak, ini adalah salah satu produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri, Pak ya? Kali ini dia melaksanakan transfer of teknologi Ya. dari Belanda, sehingga di beberapa modul yang dikirim dari Belanda, namun dirakitnya adalah di PT PAL Indonesia. Di PT PAL Indonesia, Surabaya, Pak ya? Surabaya. Nah, kira-kira kecepatannya berapa knot nih, Pak? Di sini ini dia memiliki dua steam pendorongan, Pak. Yang satu pakai menggunakan diesel, yang kedua adalah menggunakan diesel elektrik. Jadi apabila dia menggunakan kecepatan tinggi 25 sampai 30 knot,
dia menggunakan diesel. Nah, apabila dia untuk kecepatan rendah, dia menggunakan diesel elektrik. Diesel elektrik ini kenapa digunakan di kapal ini? Karena dalam perang, kapal-kapal itu adalah yang paling utama lawan kita itu adalah yang ini adalah kapal selam. Kapal selam yang utama lawan Betul, kita Pak ya? karena dia tidak kelihatan, sehingga Ya. dia bisa musuhnya itu yang paling bahaya itu adalah terutama kapal selam. Kapal selam ya? Yang di bawah air. Iya, iya, iya. Nah, sehingga dia mempunyai diesel elektrik yang tidak mengeluarkan noise yang cukup besar. Oh, Sehingga iya, iya, iya. kapal selam agak susah atau harus melaksanakan penelitian yang lebih dalam untuk mengetahui kapal ini tipe kapal apa. Iya, iya, iya. Ya, kapal selam itu mendeteksinya adalah dari noise yang dikeluarkan oleh kapal. Oh, jadi kapal selam itu mendeteksinya dari noise dari kapal gitu Pak ya? Ya, jadi di kapal permukaan ada suara dari Iya, iya. dari baling-balingnya ini, Bang. Iya. Kan kelihatan. Nah, kapal selam itu bisa mendeteksi. Oh, menangkap suara di sini Pak ya? Nah, jadi dia, ini tipe kapal ini, berarti kita harus mengantisipasi ini. Dia kapal ini juga punya torpedo, Pak. Oh, torpedo ya? Betul. Nah, torpedo dia untuk penyerangan untuk bawah air. Berarti kapal ini noise-nya begitu sangat kecil sekali Pak ya? Betul, untuk KRI Maneta dia mempunyai dua pendorongan itu. Makanya pada saat dia ada ancaman bahaya, dia akan mengganti sistem pendorongan dengan menggunakan elektrik, Pak. Diesel elektrik namanya. Sehingga noise yang dikeluarkan lebih kecil, Iya, terus iya. asap juga tidak ada. Karena Asap dia juga tidak ada, Pak, ya? Listrik kan. Karena menggunakan listrik ya? Betul, Pak, elektrik. Elektrik ya. Nah, kapal ini lebih banyak digunakan di samudra luas atau mungkin katakanlah di antar selat gitu di negara kita Pak. Kapal ini sudah menjelajah, Pak. Terakhir dia melaksanakan latihan Rim of Pacific. di Rim of Amerika. Pacific di Amerika ya? Di Amerika. Jadi udah lintas samudra sudah. Oh, Apalagi iya, iya. lintas pulau, Iya, Pak. iya, iya. Kalau kita namanya ke Amerika, jelas kita Ya, melewati lewat selat Samudra Pasifik ya. dan Samudra India juga, Pak. Nah, kalau saya boleh tahu nih jenis kapal ini nih Pak, ada berapa unit itu kira-kira Untuk Pak? kelas RE Marta Dinata ini kita punya dua, Pak. Punya dua ya? Satunya Raden Edi Marta Dinata, yang satunya lagi I Gusti Ngurah Rai. Oh, Gusti Ngurah Rai. Nah, ini berpangkalan di barat atau Surabaya ya? Surabaya, Pak. Dia di bawah naungan Satuan Kapal Eskorta. Eskorta ya, sahabat Raja Rojali Channel, demikianlah penjelasan kita dari, mohon maaf Pak, dari Bapak siapa Pak? Saya dari Mayor Laut TNI Hari Saputra, Pak. Terima kasih banyak Pak ya atas penerangannya. Sehat dan sukses selalu. Sukses selalu. Dirgahayu TNI yang ke-79. Dirgahayu TNI. Siap. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih Pak. Ya, sahabat Raja Rojali Channel, demikianlah liputan saya dalam rangka menghadiri ataupun meriahkan hari ulang tahun TNI yang ke-79 di Silang Monas, Jakarta. Sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya. Dan nonton aja di Raja Rojali Channel.